Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita memasuki materi strategi perjuangan bangsa Indonesia pada masa pergerakan nasional. Kita awali dengan membahas politik etis, yang mana politik etis ini merupakan latar belakang munculnya pergerakan nasional dan Sumpah Pemuda, dan juga sebagai pintu pembuka pendidikan modern yang kemudian memunculkan banyak sekali ide-ide seperti yang kita alami sekarang ini. Makanya bahasan ini saya beri judul politik etis sebagai pintu pembuka pendidikan modern. Anak-anak, kalau kita lihat judulnya, politik etis sebagai pintu pembuka pendidikan modern. Ada motivasi yang ingin Wida tampilkan. Hidup bergerak cepat sebanyak yang kamu bisa. Belajar dari sejarahmu, kamu harus bergerak maju. Maknanya di sini yaitu hal ini mengisyaratkan bahwa pengalaman masa lalu dapat memberikan pelajaran berharga yang dapat membantu kita dalam menghadapi tantangan di masa depan. Intinya kita harus selalu semangat dengan apa yang akan kita hadapi. Dan selanjutnya kita kembali pada tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis keterkaitan kebijakan politik etis dalam bidang pendidikan pada masa kini. Nah, dilihat dari tujuan pembelajarannya aja sudah cukup dalam ya anak-anak ya. Dan seperti pada bahasannya, langsung saja kita awali di sini dengan periode kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Kita tahu pada bahasan sebelumnya, Belanda banyak sekali menerapkan sistem-sistem tertentu. Di antaranya yaitu sistem tanam paksa, sistem kerja paksa, dan salah satunya yaitu adanya misi Pak Nederlandika atau misi yang ingin menguasai seluruh wilayah di Nusantara. Nah, ini lambat laun menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia yang lama-kelamaan semakin buruk. Bahkan kesejahteraan pun ikut turun. Padahal sumber daya alam Indonesia sangat subur. Namun dengan keadaan seperti ini ternyata menimbulkan kritikan dari berbagai pihak. Nah anak-anak, ini salah satu tokoh politikus dan intelektual yaitu Konrad Theodor van de Venter. Dia penggagas politik etis ya. Beliau merupakan orang asli Belanda, namun beliau tidak setuju dengan adanya penindasan bagi rakyat Indonesia karena pola pikirnya berbeda dengan yang lain. Dengan adanya penindasan yang sering dilihat oleh Van de Venter ini berpikir bahwa ketika Belanda datang ke Indonesia, kasnya kondisinya masih kosong dan dapat diisi kembali berkat pengorbanan rakyat Indonesia. Jadi secara langsung ya Belanda berhutang budi kepada rakyat Indonesia. Dan hutang itu harus dibayar menurut Van de Venter. Belanda perlu membayar dengan cara apa? Ya dengan cara meningkatkan kesejahteraan Indonesia. Nah, dari kritikannya ini memunculkan suatu gagasan dari Van de Venter yang dikenal dengan trilogi Van de Venter. Bahkan Van de Venter menuangkan kritikannya dalam majalah The Kills yang diterbitkan Belanda, yaitu berkaitan dengan hutang kehormatan. Dan ternyata kritikan Van de Venter mendapat sambutan dari berbagai pihak. Salah satunya yaitu Ratu Belanda, Ratu Wilhelmina. Tahun 1904, beliau mengeluarkan kebijakan baru, yaitu politik etis. Sedang kita tahu bahwa politik etis atau politik balas budi yang dimaksudkan untuk membalas budi pada rakyat Indonesia dan merupakan trilogi yang sudah digagas oleh Van de Venter, ternyata dijadikan kebijakan oleh Ratu Wilhelmina. Nah, isi daripada politik etis itu yang pertama yaitu edukasi. Edukasi yaitu adanya pendidikan
Yang kedua, irigasi, yaitu sarana pengairan. Yang ketiga, program pemerataan penduduk atau transmigrasi. Karena ternyata pada abad 20-an itu kondisi di Indonesia terpusat di Pulau Jawa, sehingga perlu adanya transmigrasi. Pulau Jawa sangat padat penduduknya ya. Nah, tujuan diadakannya politik etis itu yang pertama untuk rakyat Indonesia sendiri, yaitu untuk perbaikan kesejahteraan penduduk. Ternyata di samping itu, Belanda pun ingin mengambil keuntungan dari politik tersebut. Kita lihat, yang pertama khusus program edukasi atau pendidikan. Ketika rakyat Indonesia sudah tercetak menjadi kaum intelektual, pada akhirnya Belanda berharap dapat dipekerjakan di perusahaan Belanda. Begitu pula dengan program irigasi. Ternyata Belanda pun punya maksud untuk mengairi perkebunan Belanda juga. Nah, yang ketiga, program pemerataan penduduk. Ternyata Belanda berharap bisa mendapat tenaga kuli, tenaga kontrak di daerah-daerah tertentu. Namun di samping adanya hal lain yang diharapkan Belanda, program ini memiliki banyak kemajuan bagi rakyat Indonesia. Di antaranya yang kita harus ketahui ya anak-anak ya, adanya pembangunan infrastruktur berupa jalan kereta api, yang mana jalan kereta api ini dibuat dari Jawa sampai Madura. Dan juga di Batavia atau Jakarta, mulai adanya tram listrik. Di bidang pertanian pun betul-betul dibangun irigasi dan pengairan yang bahkan bisa dinikmati sampai saat ini. Dan utamanya di bidang pendidikan atau edukasi. Ini memunculkan pendidikan gaya barat. Dan pendidikan inilah yang pada akhirnya menjadi titik awal perkembangan pendidikan modern sampai saat ini. Nah itu ya. Jadi ternyata ada sisi positifnya juga ke depannya. Anak-anak, ini adalah gambaran pendidikan gaya barat ya. Gambaran pendidikan gaya barat ini diterapkan pada saat itu ya, yaitu pendidikan Hindia Belanda. Ini tentunya memiliki manfaat bagi rakyat Indonesia. Di antaranya yaitu meningkatnya status sosial masyarakat. Status sosial masyarakat itu maksudnya di sini adalah munculnya kaum intelektual yang pada akhirnya memunculkan jiwa nasionalisme di Indonesia. Dan juga memunculkan pula organisasi-organisasi pergerakan nasional. Nah, gambaran pendidikan Hindia Belanda atau pendidikan gaya barat ini ternyata di tingkat dasar dijalani selama 7 tahun. Di sini tingkat SD ada 3 di sini ya. Ada HIS, ada ELS, ada HCS. Kalau HIS ini sekolah yang ditujukan untuk pribumi keturunan bangsawan dan tokoh terkemuka. Kalau tingkat dasar ILS ini untuk keturunan Belanda, Eropa, dan anak-anak dari bangsawan pribumi. Kalau HCS ini di sekolah dasar yang diperuntukkan untuk keturunan Tionghoa di Indonesia. Jadi tingkat dasarnya ada 3 macam, jalani selama 7 tahun. Sedangkan pendidikan tingkat menengah di sini 3 tahun ya, sama dengan sekarang. Ini ada mulu. Mulu ini setingkat SMP. Kemudian tingkat lanjutannya yaitu di sini ada HBS, ada AMS. Ini ya, ini tingkat SMA. Nah, setelah lulus dari HBS atau AMS, ya, lanjut diberi pilihan bisa bekerja di perusahaan milik Belanda atau langsung sekolah di Belanda. Untuk Indonesia sendiri, universitas yang didirikan oleh orang-orang Belanda sampai sekarang masih ada anak-anak, yaitu Stuvia. Stuvia ini sekolah kedokteran Jawa yang sekarang menjadi Fakultas Kedokteran UI. Ya. Kemudian di sini ada Language School ya, yang sekarang menjadi IPB atau Institut Pertanian Bogor. Dan juga di sini ada sekolah teknik yang sering yang banyak peminatnya ya, yaitu ITB, yaitu Institut Teknologi Bandung. Ini sekolah-sekolah yang didirikan oleh bangsa Belanda. Nah, rakyat Indonesia banyak ya yang lulusan ini ya.
lulusan kedokteran seperti Dr. Wahidin Sudirohusodo ya. Beliau juga lulusan Stovia ya. Kemudian di sini juga cetakan-cetakan pendidikan gaya barat ya yang memunculkan orang-orang intelektual, di antaranya Insinyur Soekarno, Ki Hajar Dewantoro, Muhammad Hatta, dan juga R.A. Kartini, dan masih banyak lagi ya. Mereka merupakan cetakan-cetakan dari pendidikan gaya barat. Ternyata bermanfaat ya. Yang kemudian beliau-beliau memperjuangkan perjuangan rakyat Indonesia itu sendiri. Perlu digarisbawahi ya anak-anak, dampak pendidikan gaya barat ya. Seiring dengan munculnya kaum intelektual, mereka terus berjuang ya, dengan menuangkan gagasan-gagasan mereka dalam pers atau media cetak. Ini membawa banyak kemajuan ya, karena gagasan-gagasan yang berkaitan dengan isu-isu perubahan atau bahkan meningkatkan status sosial masyarakatnya. Bahkan mereka juga ikut berpartisipasi dalam gerakan emansipasi, kemajuan, dan pergerakan nasional. Pada mulanya pers didominasi oleh bangsa Belanda, namun lama-kelamaan muncul jurnalis-jurnalis yang berasal dari Bumi Putra. Begitupun dengan surat kabarnya yang awalnya berbahasa Inggris, kemudian akhirnya muncul surat kabar yang berbahasa Melayu, bahkan ada surat kabar yang berbahasa Jawa, bahkan berbahasa Batak, yaitu Tapian Nauli. Nah, dari situ kita sudah bisa melihat ya dampak positifnya. Surat kabar yang membawa kemajuan bagi kalangan pribumi, diantaranya yang perdana ini ya surat kabarnya, yaitu Medan Prijaji ya. Ini terbitan perdana bangsa Indonesia ya. Karena didukung pers yang berjiwa nasionalisme, akhirnya masyarakat semakin berkobar hingga pada akhirnya muncullah organisasi-organisasi pergerakan nasional. Yang pertama tahun 1908 ya, itu organisasi pertama yang yaitu Budi Utomo, yang didirikan oleh Dr. Sutomo ya. Kemudian lanjut dengan organisasi-organisasi yang lain ya, yaitu Serikat Islam ya, kemudian NU, Muhammadiyah, dan banyak lagi. Berarti ini sudah mengawali ya, atau melatar belakangi munculnya Sumpah Pemuda. Nah, ini ya, sehingga menjadi jati diri bangsa semakin kuat ya. Jadi mereka semakin yakin kalau perjuangan mereka tidak sia-sia ya. Nah, hal berikut ini merupakan gambaran anak Indonesia pada masa kolonial. Ternyata perjuangannya sangat gigih sekali ya anak-anak ya. Anak-anakku, dari penjelasan materi kali ini bisa kita ambil kesimpulannya ya, bahwa pendidikan memiliki potensi yang kuat untuk merubah nasib suatu bangsa yang sebelumnya terjajah. Dengan memperkuat sistem pendidikan dan memastikan akses yang merata, bangsa tersebut dapat memperoleh kemandirian intelektual, baik di bidang ekonomi maupun politik, yang diperlukan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Contoh sederhana di daerah yang kalian tempati yaitu Probolinggo. Bagaimana masyarakatnya, pendidikannya? Yang jelas generasi mudanya banyak memiliki ide-ide untuk mengembangkan berbagai macam kemajuan daerahnya. Karena apa? Karena pendidikan dan pengetahuan. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi kawasan-kawasan wisata indah Probolinggo ya, yang banyak dikenal oleh masyarakat di Indonesia sampai pada mancanegara. Kita lihat keindahan kawasan Probolinggo. Ya. Kita lihat gambar wisatanya. Dahulunya tidak seperti ini, karena Probolinggo juga tidak luput dari penjajahan. Ya. Merata terjajah. Namun dampak dari politik etis ya, terutama di bidang edukasi atau pendidikan, ternyata bisa merubah nasib suatu bangsa. Perjuangan yang betul-betul luar biasa bagi bangsa Indonesia. Kalian tinggal melanjutkan sekarang. Tetap semangat dalam mencari ilmu. Kenapa begitu indah wilayah Probolinggo?
Siapa yang memiliki ide-ide ini? Merekalah yang memiliki pola pikir terbuka karena sudah mengenal pengetahuan dan pendidikan yang berawal dari proses dampak positif dari politik etis. Semua ada sejarahnya. Intinya pengetahuan adalah ujung tombak terbukanya pola pikir dan ide-ide kreatif untuk kemajuan bangsa. Ya, demikian tadi materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.